Perkenalkan, nama saya Sumpri Tumiselan, NIM 10420250 Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan membahas satu strategi dari bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal adalah kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara kelompok, di mana konselor memberikan informasi, arahan, atau bantuan kepada sejumlah siswa secara bersama dalam satu waktu dan tempat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami diri sendiri, memahami lingkungan, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan secara umum. Prinsip bimbingan klasikal bersifat preventif, mencegah masalah sebelum terjadi melalui pemberian informasi dan pengetahuan. Bersifat perkembangan, berfokus pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh sesuai tahap pertumbuhannya. Bersifat umum dan dasar memberikan materi yang bermanfaat bagi seluruh siswa secara luas, bukan hanya untuk individu tertentu. Keterlibatan aktif siswa dibatalkan dalam proses kegiatan, bukan hanya menjadi pendengar pasif. Sesuai kebutuhan, materi disesuaikan dengan tingkat usai tahap perkembangan dan kebutuhan siswa. Di sini ada tujuan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal memberikan pemahaman dasar kepada siswa mengenai diri sendiri, potensi, minat, dan bakat. Membantu siswa memahami lingkungan, sekolah, masyarakat, dan dunia kerja. Mengembangkan sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Mencegah timbulnya masalah atau kesulitan yang mungkin dialami siswa di kemudian hari. Membantu siswa membuat rencana masa depan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Meningkatkan kemampuan sosial dan kemandirian siswa. Baik, di sini juga ada metode bimbingan klasikal. Nah, metode bimbingan klasikal adalah metode yang biasa digunakan antara lain. Nah, cara ceramah, penyampaian materi secara terstruktur oleh konselor, diskusi, tanya jawab, dan pertukaran pendapat antara siswa dan konselor. Ada juga bermain peran atau memperangkakan situasi untuk memahami masalah dan solusinya. Studi kasus, menganalisis situasi atau masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Pemutaran media menggunakan video, gambar, atau presentasi untuk memperjelas materi. Latihan terpimpin, melakukan latihan keterampilan seperti cara belajar yang efektif atau komunikasi. Ada juga pemahaman tentang diri sendiri, misalnya kepribadian, minat dan bakat, kemampuan, pemahaman tentang lingkungan, sekolah, keluarga, masyarakat, atau perencanaan pendidikan dan karir. Keterampilan belajar dan studi efektif, pengembangan sikap sosial dan hubungan antar manusia.
pengelola emosi dan stres. Misalnya, perilaku yang sosial dengan norma dan aturan. Persiapan memasuki dunia kerja atau jenjang pendidikan berikutnya. Ada juga pentingnya bimbingan klasikal dalam bimbingan konseling. Efisiensi dapat melayani banyak siswa sekaligus sehingga menghemat waktu dan tenaga. Ada juga preventif. Preventif lebih baik mencegah masalah daripada hanya mengenangi masalah yang sudah terjadi. Membangun lingkungan positif, menciptakan suasana sekolah yang mendukung perkembangan siswa. Dasar pelayanan lain menjadi dasar bagi pelayanan individu orientasi maupun informasi. Membantu siswa secara luas atau memberikan pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali. Memperkuat hubungan sosial melalui kegiatan kelompok siswa, pelajar, berinteraksi dan bekerja sama. Baik, ini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.